Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deva Anggra Alfarisi dari dengan NIM 1124082 dari Prodi PAI kelas 4A. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan teknologi dalam evaluasi pembelajaran PAI. Oke, langsung pengertian evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi dalam pendidikan Islam adalah komponen sistem pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menentukan pencapaian tujuan pendidikan Islam. Lalu, istilah evaluasi ini dalam Al-Quran itu tidak dijumpai sama sekali. Namun, persamaan kata yang pasti itu terdapat kata yang pasti itu terdapat yang pasti itu terdapat pada kata-kata yang mengarah pada arti evaluasi. Nah, contohnya yaitu yang pertama adalah al-balagh, yaitu cobaan atau ujian. Nah, yang artinya supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran surah Al-Mulk ayat 2. Lalu yang kedua ada al-hisab, yaitu mengira, menafsirkan, menghitung, yang artinya sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 26. Lalu yang selanjutnya adalah al-qada, yaitu putusan atau vonis. Artinya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusannya. Quran surah An-Naml ayat 78. Yang selanjutnya adalah an-nazir, yaitu melihat. Artinya akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Quran surah An-Naml. Peran dan manfaat teknologi dalam evaluasi PAI. Nah, sebelum kita membahas peran dan manfaat, kita harus tahu dahulu apa itu teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan adalah proses pembelajaran yang melibatkan banyak orang, dilakukan secara prosedural, menggunakan peralatan dan organisasi untuk meningkatkan prestasi pembelajaran. Nah, teknologi ini memiliki peran penting dalam evaluasi pembelajaran PAI, yaitu peran teknologi. Nah, untuk peran teknologi itu menyediakan media pembelajaran menarik atau tidak bosan, lalu menyelesaikan masalah pembelajaran jauh seperti memakai aplikasi Zoom atau apapun. Yang selanjutnya adalah memberi efektivitas dan efisiensi tugas, dan yang terakhir adalah menciptakan inovasi baru. Lalu yang manfaat signifikan. Nah, untuk manfaat signifikan itu yaitu manfaatnya adalah peningkatan akses terhadap pembelajaran. Jadi untuk peningkatan akses terhadap pembelajaran itu contohnya, misal pada zaman dahulu itu orang mencari itu sebelum teknologi datang itu mencari di perpus untuk menyusun isi jurnal atau apapun. Sekarang ada teknologi itu manfaatnya sangat banyak sekali, yaitu salah satunya adalah peningkatan akses terhadap pembelajaran, yaitu dengan cara siswa atau mahasiswa sekarang bisa mencari referensi tanpa perlu mencari buku banyak sekali di perpustakaan. Jadi lebih gampang lah. Lalu yang selanjutnya adalah efisiensi dalam pengajaran. Lalu dukungan gaya belajar yang berbeda-beda dan pembelajaran yang lebih inklusif bagi semua kalangan termasuk yang memiliki keterbatasan fisik. Nah, selanjutnya adalah pemanfaatan Google Form dalam evaluasi PAI. Nah, untuk definisi dari Google Form itu adalah alat untuk merencanakan acara, mengirim survei, memberikan kuis, atau mengumpulkan informasi secara efisien. Dan Google Form dapat dihubungkan ke spreadsheet
dan hasil pengisian dapat langsung diolah dan dianalisis secara real time. Jadi guru itu dapat membuat kuis dan ujian online melalui aplikasi Google Form ini. Lalu keunggulan dari Google Form ini adalah yang pertama adalah tampakkan bentuk yang menawan. Jadi tidak membosankan. Yang kedua adalah dapat digunakan di berbagai perangkat. Contohnya handphone, tablet, laptop maupun PC. Lalu bisa dilakukan bersama orang lain. Jadi aplikasi ini menawarkan akses ke banyak orang. Jadi tidak sendirian lagi, tapi bisa banyak orang sekaligus. Lalu yang keempat adalah tes atau survei dengan jawaban yang cepat. Yang kelima adalah bentuk responsif. Dalam hal ini, angket dan kuis dapat dibuat secara cepat dan mudah. Hasilnya terlihat bagus dan profesional. Yang keenam, hasilnya dibandingkan secara langsung. Jadi hasilnya itu bisa dibandingkan dengan kelompok lain dan dikumpulkan otomatis. Yang terakhir adalah tidak berbayar, tidak membutuhkan situs web sendiri. Jadi Google Form ini itu merupakan aplikasi atau alat yang tidak berbayar alias free dan tidak membutuhkan situs web tersendiri. Nah, untuk fungsi Google Form ini berfungsi yaitu membuat tes, ujian atau kuis, sehingga guru dapat menggunakan Google Form ini untuk mengevaluasi seberapa pemahaman siswanya terhadap materi yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Jadi fungsinya ini guru bisa melihat seberapa banyaknya materi yang telah dia pahami. Lalu hasil evaluasi ini dapat langsung diakses dan dianalisis untuk mengetahui pencapaian siswa. Nah, untuk cara penggunaannya itu yang pertama adalah buka Google Form di browser yang kita miliki, atau bisa juga langsung ke Google Drive dengan memilih kolom baru, lalu akan muncul beberapa tampilan seperti ini, lalu akan muncul lagi seperti ini. Jadi selain Google Form itu juga bisa melalui browser. Jadi selain Google Form di browser itu juga bisa melalui Google Drive ini, lalu dan juga bisa di HP. Di HP ini akan cara seperti ini. Di HP atau di Android atau di iOS akan tampilannya di bawah ini. Tampilannya akan seperti ini jika melalui HP atau Android akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat formulir baru. Caranya, setelah terbuka akan terlihat tampilan formulir kosong dan kalian pilih template. Pada ini galeri template akan muncul beberapa setelah kalian menekan galeri template akan muncul beberapa format yang ditawarkan oleh Google Form itu tersendiri. Yang ketiga adalah menambahkan pertanyaan. Nah, untuk menambahkan pertanyaan itu klik pada area pertanyaan. Nah, area pertanyaan itu pada nomor 1. Nah,
Setelah mengklik, maka isi soal yang akan dicantumkan tersebut. Lalu langkah kedua adalah yang selanjutnya adalah pilih tipe pertanyaan yang sesuai di sisi kanan seperti A ini, yang A ini, yang huruf ini. Itu langkah selanjutnya, yaitu bisa pilih A, itu jawaban singkat. Nah, jawaban singkat itu untuk jawaban teks pendek. Yang kedua adalah paragraf, itu untuk jawaban teks panjang. Yang C adalah pilihan ganda, yaitu untuk pilihan satu jawaban dari beberapa opsi. Yang D adalah kotak centang. Kotak centang itu untuk memilih lebih dari satu jawaban. Lalu yang ke E adalah drop down, yaitu untuk pilihan dari menu tarik turun. Oke, setelah selesai ini semuanya, yaitu langkah selanjutnya adalah mengatur pengaturan formulir. Nah, yaitu yang pertama adalah klik ikon roda yang di atas pojok kanan. Ada tombol roda, ada gerigi. Lalu setelah menekan itu akan muncul beberapa pilihan seperti ini di bawah ini. Itu pilihan pertama adalah menentukan ini yang hijau ini, yaitu menentukan apakah responden bisa mengisi formulir lebih dari sekali. Yang langkah kedua adalah seperti ini, yaitu mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi email. Yang terakhir adalah menambahkan batasan waktu yang jika diperlukan. Oke, langkah selanjutnya adalah mengubah tampilan formulir. Nah, untuk mengubah tampilan formulir itu caranya yaitu klik pada roda pelet atau gambar lukisan atau kuas atau tempat warna, itu untuk memilih tema, warna, atau menambahkan gambar latar belakang. Jika pilih tema, ini akan seperti ini. Jika pilih warna, ini akan muncul seperti ini. Jika pilih tambahkan gambar, akan seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya adalah membagikan formulir, yaitu klik kirim pojok kanan atas ini, klik kirim pojok kanan atas. Selanjutnya adalah setelah kirim akan muncul beberapa metode pengiriman, yaitu tautan yang bisa dibagikan langsung. Yang kedua adalah email langsung koresponden. Yang ketiga adalah menyematkan formulir di situs web menggunakan kode HTML. Langkah selanjutnya adalah melihat dan mengolah respons. Nah, untuk melihat respons ini di tab respons. Nah, di tab respons ini kita akan dapat melihat jawaban yang telah terkumpul. Respons kumpul. Misalnya jika ini ada contohnya, ada berapa persen yang sudah terkumpul. Misalnya 75% dan belum itu adalah 30%. Nah, yang kedua adalah jawaban Google Form juga menyediakan itu jawaban individual. Nah, jawaban individual adalah apa contohnya seperti ini. Setelah itu Google Form juga menyediakan grafik dan ringkasan. Nah, grafik ini dan ringkasan data yang ini, jawaban individual. Lalu bisa
dihubungkan formulir ke Google Sheet. Google Sheet ini yang langkah ketiga, Google Sheet. Ini adalah hasilnya. Jika digabungkan ke Google Sheet akan berbentuk spreadsheet.